Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum fi hadzal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsunal an al-thaqafatul islamiyah. Alhamdulillah. Anak-anak Ustaz di kelas 4, alhamdulillah kita kembali lagi bertemu ya di pelajaran Thaqafah. Sekarang kita akan berdoa dulu. Nah, siapkan dulu semuanya. Bajunya rapihkan dulu. Yuk, sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah ya. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, sudah siap dengan modulnya? Nah, modulnya di kelas 4 ada Thaqafah Islam ya. Coba dibuka. Nah, sekarang kita akan bahas di halaman berapa nih? Kemarin sudah dibaca-baca? Sudah ya, insya Allah ya. Kita akan membahas tentang ini nih. Di bab 6 ada materi yang berjudul Islam agama yang tinggi dan tidak ada yang menandinginya. Nah, gitu ya. Ini hadisnya silakan dihafal ya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Kayak gitu. Nah, coba kita coba baca yang di sini gitu. Jadi kalian tahu bahwasanya Islam itu digambarkan sebagai cahaya. Cahaya yang menerangi kegelapan. Nah, kegelapan yang mana? Dulu di Jazirah Arab sana, di Jazirah Arab ya, itu sedang terjadi zaman-zaman yang kemudian disebut zaman jahiliyah. Zaman kegelapan di mana orang-orang pada waktu itu tidak menyembah Allah. Ya. Orang-orang pada waktu itu adalah menyembah banyak sekali berhala. Kayak gitu. Di dalam Sirah Nabawiyah juga ya, kalian harus baca nanti ya. Jadi itu tentang kisah Rasulullah gitu, sallallahu alaihi wasallam, perjuangannya dari awal sampai akhir gitu ya. Jadi pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa Islam dan kemudian membawa cahaya. Jadi orang-orang yang di Arab sana itu yang tadinya menyembah berhala menjadi menyembah Allah gitu ya. Nah, coba bayangkan dulu itu kenapa disebut dengan zaman kegelapan, zaman jahiliyah? Karena perilaku orang-orang Arab itu pada waktu itu bahkan tidak seperti manusia perilakunya, bahkan mereka itu berperilaku seperti binatang. Nah, coba nanti kita akan bahas ya. Bahkan lebih rendah dari itu, gitu ya disebutkan. Nah, contoh berikut merupakan adat kebiasaan jahiliyah dulu. Orang-orang jahiliyah itu selalu seperti ini. Pertama, mereka selalu senang berjudi. Yang kedua, mereka senang berkumpul-kumpul bukan buat ngaji, tapi buat minum-minum khamr. Apa itu khamr? Khamr itu adalah minuman yang beralkohol dan itu haram, ya. Selanjutnya, mereka itu senang berzina. Bahkan mengubur hidup-hidup anak perempuan, ya. Itu membunuh anak karena mereka takut miskin. Kayak gitu. Selanjutnya wanita berdandan ketika keluar rumah dengan tujuan untuk menampakkan kecantikannya. Gitu. Jadi mereka berdandan sampai menor gitu ya. Kemudian untuk menarik para laki-laki gitu yang ada di luar sana. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya berbangga-bangga dengan kelompoknya sehingga berujung pada perang antar suku atau antar kelompok. Jadi antara kabilah A dan kabilah B itu mereka berperang kayak gitu. Ya, teman-teman pernah dengar nggak
berita perang antar suku yang ada di Papua misalkan gitu ya. Itu dulu terjadi di Arab kayak gitu ya. Dan itu memperebutkan banyak sekali ya. Selanjutnya mereka itu adalah menyembah berhala kayak gitu. Mereka menyembah berhala. Bahkan teman-teman sekalian ya, pada zaman itu anak perempuan itu dianggap mereka itu tidak diinginkan kelahirannya. Sehingga ketika mereka mengetahui bahwasanya istri mereka melahirkan anak perempuan, maka wajahnya itu memerah gitu ya. Jadi mereka itu nggak mau itu. Selanjutnya mereka juga bukan hanya membunuh anak perempuan juga, tapi kadang-kadang anak laki-laki dibunuh karena mereka takut akan kemiskinan kayak gitu. Selanjutnya kita tahu dulu itu bangsa Arab itu tidak tidak memiliki kekuatan gitu. Jadi dipandang oleh bangsa-bangsa yang lain tuh bangsa Arab itu adalah bangsa yang lemah, bangsa yang terbelakang gitu. Ya. Nah, bahkan bangsa Arab itu pada waktu itu sibuk dengan perang aja, perang antar suku yang satu dengan suku yang lain terus saja berperang kayak gitu ya. Nah, semua itu terjadi karena apa? Karena pada waktu itu bangsa Arab itu tidak memiliki pedoman hidup yang benar, ya, tidak memiliki petunjuk yang benar untuk mengatur kehidupan mereka agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kemudian selanjutnya coba kita lihat ya. Kita lihat di halaman 19 ya. Nah, di halaman 19 ini kita menemukan peta ya. Coba lihat. Di peta ini yang berwarna hijau itu merupakan daerah kekuasaan dari Bizantium atau Romawi gitu ya. Sedangkan yang di sebelah kanan di sini ada warna orange, itu merupakan wilayah kekuasaan dari Persia gitu. Nah, Arab di mana? Di tengah-tengah ini ya. Di tengah-tengah. Nah, pada waktu itu negara Arab itu, bangsa Arab itu tidak diperhitungkan ya. Jadi tidak memiliki kekuatan kayak gitu ya. Karena sibuk berperang antar sesamanya sendiri kayak gitu ya. Nah, kemudian pada waktu itu turunlah wahyu kepada seorang laki-laki bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendakwahkan Islam. Jadi pada usia menjelang 40 tahun gitu ya. Selama 3 tahun beliau sering beruzlah ya di gua. Kemudian beliau namanya Gua Hiro ya. Kemudian beliau menyendiri dan merenungkan gitu ya tentang kenapa sih situasi di tempat ia berada gitu ya begitu buruk begitu ya. Kemudian selanjutnya beliau juga bertafakur akan adanya Allah sebagai sang pencipta dan pengatur alam semesta ini gitu ya. Sehingga pada bulan Ramadan gitu ya, ketika beliau sedang menyendiri di Gua Hiro, beliau mendapatkan wahyu yang pertama, itu surat Al-Alaq ya, ayat 1 sampai 5. Sehingga dari sana resmilah beliau menjadi rasul yang Allah utus untuk mendakwahkan Islam ke tengah-tengah bangsa Arab pada waktu itu ya. Nah, itu ya. Jadi Rasulullah itu luar biasa karena sebelum beliau menjadi nabi, beliau itu dikenal oleh masyarakat Arab sendiri merupakan pribadi yang soleh gitu ya. Bahkan beliau mendapatkan gelar Al-Amin, itu dapat dipercaya, sehingga beliau selalu dititipi sesuatu, dititipi barang-barang itu oleh para tetangganya, para keluarganya dan sahabatnya itu merasa aman karena beliau tidak mengambil sepeser pun gitu ya dari apa yang dititipi. Intinya jujur, orangnya sangat jujur, Nabi Muhammad gitu ya.
Bahkan pada waktu itu beliau mampu meredam, ya. Jadi kan ada yang berselisih tentang menempatkan kembali batu Hajar Aswad, ya. Jadi pada waktu itu batu Hajar Aswad itu akan dikembalikan ke tempatnya. Namun ternyata masih ada perselisihan gitu ya. Ini suku ini dong yang pantas. Kata suku yang lain bukan, suku yang lain yang pada akhirnya Rasulullah Muhammad SAW berhasil mendamaikannya, ya. Seperti itu. Nah, itu dia ya, teman-teman sekalian. Di halaman 19 kita lanjutkan. Jadi Islam merupakan pedoman hidup umat manusia, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, kenapa Islam sampai kepada kita di Indonesia, itu terjadi karena adanya dakwah Islam, ya gitu. Nah, setelah kemudian Rasulullah SAW berhasil menguasai Madinah itu pada waktu itu sebagai negara, akhirnya Rasulullah itu membuat program nih, ya. Programnya dari Allah langsung. Programnya apa? Programnya adalah, kata Rasul sebagai pemimpin, Islam harus disebarkan ke seluruh penjuru dunia, ya, baik itu dengan dakwah maupun dengan jihad fisabilillah. Akhirnya sampailah ke Indonesia, sampailah ke Malaysia, bahkan sampai ke Papua, gitu ya. Islam itu luar biasa. Nah, alhamdulillah dengan adanya program gitu ya dari Daulah Islam gitu ya, akhirnya di wilayah Aceh di sana pertama kali kemudian kita itu Islam itu datang. Bahkan di Aceh itu kaum muslim ya, kaum muslim itu bahkan mendapatkan bantuan dari kekhilafahan Utsmani saat melawan penjajah dari kerajaan Protestan Belanda, kayak gitu. Jadi pada waktu itu di Aceh itu sudah ada meriam, ya, sudah ada senjata. Itu bantuan dari kekhilafahan Utsmani, dan pada waktu itu kekhilafahan Utsmani membantu ya untuk melawan para penjajah. Luar biasa kan ya, kayak gitu. Nah, Islam itu bukan hanya tentang bagaimana kita tuh mengimani Allah sebagai pengatur dan pencipta gitu ya, sebagai Tuhan, sebagai Rob, tapi juga Islam itu ada syariatnya gitu ya. Nah, syariat Allah yang dituntut untuk dilaksanakan gitu oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena gini loh, manusia itu harus ada aturan ya yang membuat manusia itu mulia gitu ya. Nah, Islam itu kalau misalkan dijalankan sepenuhnya akan membuat manusia menjadi mulia. Coba contohnya tadi, Arab jahiliyah tadi ketika tidak diatur oleh Islam, wah bahaya kan? Gitu ya. Bisa mereka itu berperilaku seperti halnya binatang. Nah, sama ketika Islam datang, Islam itu membawa aturan dari Allah, yang dengan aturan itu manusia bisa menjadi manusia seutuhnya gitu ya, bahkan bisa lebih mulia dari malaikat. Nah, alhamdulillah ya, insyaallah gitu ya. Nah, Islam mengatur kehidupan manusia itu dari urusan yang paling kecil sampai urusan yang paling besar. Jadi Islam mengatur urusan masuk kamar mandi, begitu pula dengan urusan bernegara ya. Karena seluruh perbuatan manusia diarahkan untuk meraih ridho Allah gitu. Dan supaya Allah ridho adalah kita tuh melaksanakan seluruh perintahnya dan juga menjauhi seluruh larangannya gitu ya. Maka dari itu sangatlah layak kalau Islam itu merupakan cara hidup yang benar gitu. Karena dalam jual beli Islam mengatur, dalam pendidikan Islam mengatur, dalam pergaulan laki-laki dan perempuan juga Islam mengaturnya. Bukan hanya mengurusi perkara sholat saja. Misal, kalau misalkan
di masjid itu jadi soleh, misalkan pakai kerudung gitu ya, pakai jilbab, kemudian sholat, keluar dari masjid kerudungnya dibuka, nggak boleh gitu ya. Jadi dalam Islam itu nggak boleh. Islam tidak mengatur tentang ibadah saja, tapi Islam mengatur seluruhnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan ridho dari Allah kalau kita melaksanakannya, gitu ya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Islam itu mengatur, gitu ya. Nah, itu baru sampai halaman 20 penjelasan dari Ustadz. Silahkan disimak baik-baik dan kita akan bertemu lagi di minggu selanjutnya dan membahas halaman-halaman selanjutnya. Oke? Baik. Terima kasih, Ustadz cukupkan sekian. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami ya bahwasanya Islam itu, atau misalkan bahwasanya kita sangat beruntung sekali. Jadi kita bersyukur bahwasanya kita itu merupakan orang yang memeluk Islam gitu, orang yang beriman kepada Allah gitu ya. Coba bayangkan gitu kalau misalkan kita bukan Islam, nauzubillah ya, seperti itu. Yuk kita berdoa, singkat berdoa. Doaan astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.